Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mazmur 105 ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama ada seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dialah Yusuf, ya, seorang dari 12 anak Yakub. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sangat dikasihi ayahnya. Suatu ketika, Yusuf bermimpi tentang hal yang berkenaan dengan kepemimpinan, kekuasaan, dan kedudukan yang tinggi. Kejadian 37 ayat 7 dan 9, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yusuf sangat yakin, saudara, bahwa Tuhan akan menggenapi hal itu baginya. Karena impian dan penglihatan inilah, Yusuf dibenci dan ditentang keras oleh saudara-saudaranya. Mereka membawa Yusuf kepada suatu masalah yang semakin menyedihkan, memprihatinkan. Dia dibuang ke dalam sumur yang kosong, dijual sebagai hamba, dan kemudian dibawa ke rumah Potifar dengan tangan dan kaki yang terikat rantai karena dia seorang hamba. Saudara-saudara, Yusuf berusaha menggagalkan impian itu. Hal itu tidak menggoyahkan keyakinan dalam diri Yusuf, saudara, bahwa mimpi-mimpi yang Tuhan berikan itu pasti akan terjadi kepadanya dan tergenapi. Karena alasan itulah, sekalipun keadaan buruk menimpanya, Yusuf tetap tenang, dan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Yusuf kecewa atau marah kepada Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan di ayat yang keempat dari Kejadian 39, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudaraku, bagaimanapun juga Tuhan telah mulai membawa Yusuf ke suatu tahta kepemimpinan. Tapi segerakah
Tuhan melepaskan Yusuf dari masalah? Tidak. Tuhan justru mengizinkan Yusuf melewati sebuah proses pembentukan lagi yang lebih berat. Yusuf harus kehilangan reputasi dan menanggung malu karena fitnahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan benar-benar menguji kesetiaan dan keteguhan iman Yusuf. Karena itu ingatlah saudara yang terkasih, walaupun Tuhan telah memberikan mimpi atau mungkin nubuatan kepada seseorang, tapi sebelum Tuhan menguji imannya, firman Tuhan itu belum dapat digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk setiap janji yang Engkau beri dan nyatakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami teguh, kami setia, kami tetap berpegang kepada setiap janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji anugerah dan juga berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, tolong supaya langkah-langkah kami, hati kami tidak pernah goyah, dan kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan ketika menghadapi setiap badai yang Tuhan izinkan, setiap problem, setiap cabaran, setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan untuk memproses kami, untuk membentuk kami, supaya kami kuat melewatinya. Kami yakin dan percaya kalau kami tidak goyah, tetapi kami tetap tenang dan percaya kepada penyertaan Tuhan, maka kami yakin keberhasilan yang Yusuf peroleh, kami juga dapat meraihnya. Keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian setiap kami yang memiliki keteguhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Meterikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan biarlah firman Allah ini berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan buah itu tetap puji hormat bagi nama Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit
takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.